Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y19s yang kendalanya itu lupa kunci layar teman-teman ya. Lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Oke, bisa kita lihat ya di sini kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya. Kita coba lagi ya. Oke, kita masukkan untuk pinnya. Bisa kita lihat di sini salah. Oke, salah lagi. Oke, kita coba lagi, masih salah. Oke, bisa kita lihat ya, di sini sudah kita coba beberapa kali, namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, nanti akan segera kita buatkan juga ya untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass WRP akun Google pada HP Vivo Y19s ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita matikan dulu HP-nya ya. Kita tunggu hingga benar-benar mati. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tampilan Vivo Facebook. Caranya kita tekan dan tahan ya tombol power dan volume atas ya teman-teman ya. Kita tekan secara bersamaan setelah muncul logo Facebook, kita lepaskan semuanya teman-teman. Oke, langsung saja kita tekan ya. Nah, seperti ini tombol power dan volume atas. Selanjutnya akan ada tampilan Vivo Facebook seperti ini. Lalu di sini kita pilih recovery mode ya. Di sini tidak bisa disentuh ya. Jadi kita harus menggunakan volume bawah untuk menurunkannya. Lalu tombol power untuk OK-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Maka di sini HP akan masuk ke tampilan recovery mode ya. Kita tunggu sebentar, masih proses loading ya. Oke, pokoknya disimak terus, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Kita tunggu, masih proses loading. Bisa kita lihat setelah tampil Vivo recovery seperti ini, lalu kita pilih saja clear data ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih clear chassis yang paling atas ya. Nah, ini kita pilih yang atas clear chassis, lalu kita pilih OK. Maka dia langsung proses. Bisa kita lihat sangat cepat sekali prosesnya. Lalu kita pilih return dan kita pilih clear all data dan kita pilih OK lagi. Maka di sini langsung proses clear data ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga proses clear datanya selesai. Di sini semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya jika kita melakukan clear data seperti ini ya. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses loading penghapusan. Jadi untuk lama enggaknya proses loading ini ya tergantung dari isi data kita ya. Jika isinya banyak ya tentunya agak lumayan lama ya. Kita tunggu sebentar ya, masih proses loading ya teman-teman ya. Oke, masih proses, kita tunggu. Nah, ini bisa kita lihat di sini sudah selesai untuk clear datanya teman-teman. Selanjutnya kita pilih return. Nah, ini ya. Oke, kita pilih return. Lalu kita pilih kembali di pojok kiri atas. Selanjutnya kita pilih restart. Jadi pastikan baterai kita jangan sampai drop ya teman-teman ya. Yang lama itu saat proses setelah kita restart seperti ini teman-teman ya. Agar tidak kelamaan untuk proses loadingnya, untuk bootingnya kita percepat saja teman-teman ya. Karena bisa sekitar 10 hingga 15 menit. Jadi kita percepat. Oke, setelah kita percepat akhirnya kita sudah berada di tampilan hello seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita next saja, kita mulai dulu, kita setup dulu ya teman-teman ya. Nanti akan kita sambungkan ke jaringan wifi ya untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Kita centang lalu kita pilih next. Oke, selanjutnya di sini kita sambungkan dulu ke jaringan wifi untuk memastikan ya apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Ya, walaupun bisa kita lihat ya di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Untuk memastikan kita sambungkan dulu ke jaringan wifi ya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya bisa kita lihat masih proses menyiapkan ponsel Anda ya. Kita tunggu sebentar ya, masih loading. Biasanya di sini juga membutuhkan sinyal yang stabil ya. Jadi butuh waktu mungkin sekitar 1 hingga 5 menit ya. Kita tunggu sebentar, masih proses menyiapkan ponsel Anda ya teman-teman ya. Oke, pokoknya disimak terus. Jika nanti terkunci akun Google, ya nanti akan kita buatkan segera ya untuk tutorial cara menghapus akun Google atau cara bypass WRP akun Google pada HP Vivo Y19s ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Atau bisa kita percepat sedikit ya teman-teman ya, biar tidak kelamaan untuk proses loading seperti ininya ya. Oke, setelah kita percepat, akhirnya kita sudah berada di tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih saja jangan salin ya teman-teman ya. Oke, kita pilih jangan salin. Kita tunggu lagi, masih memeriksa info. Oke,
masih proses. Bisa kita lihat di sini ada tampilan verifikasi PIN ya. Nah, ini verifikasi PIN karena di sini memang kasusnya lupa PIN atau lupa pola atau lupa kunci layar. Jadi kita juga nggak tahu ya, sudah kita coba tadi namun tetap aja salah. Jadi di sini kita pilih saja gunakan akun Google saya ya. Nah, ini yang biru ini. Selanjutnya kita tunggu lagi, masih proses memeriksa info. Bisa kita lihat di sini kita berada di tampilan verifikasi akun ya teman-teman ya. Perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja ya. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Bisa kita lihat di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya teman-teman ya, karena tadi untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Jadi selain kita sambungkan ke jaringan WiFi ini untuk memastikan apakah terkunci, jadi untuk syarat menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google, kita harus menyambungkan dulu ke jaringan WiFi teman-teman. Oke. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Vivo Y19s yang kendalanya lupa kunci layar ya. PIN, pola atau password itu caranya sama saja ya teman-teman. Dan selanjutnya langsung saja kita mulai ya untuk cara bypass FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y19s ini ya teman-teman ya. Disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Oke, karena prosesnya sangat lumayan panjang ya teman-teman ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y19s yang habis di reset. Tentunya dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya. Oke, seperti inilah ya tampilan belakang dari HP Vivo Y19s ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, di sini setelah di reset dia tetap minta kunci layar atau verifikasi PIN ya, karena di sini memang kasusnya lupa kunci layar ya. Kita tentunya nggak tahu ya, sudah kita coba-coba namun tetap saja salah ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita pilih gunakan akun Google saya ya, karena di sini sudah kita coba namun tetap saja salah ya. Oke, kita pilih yang warna biru ini ya teman-teman ya, gunakan akun Google saya. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Oke, bisa kita lihat ya verifikasi akun ya teman-teman ya. Perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya ya tinggal kita loginan saja. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi karena untuk memastikan apakah HP ini tadi terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena prosesnya ini sangat panjang sekali teman-teman ya. Jadi pertama-tama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita sambungkan ya. Selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali terus hingga ke tampilan hubungkan ke WiFi ya teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali terus ya hingga ke tampilan di sini ya, hubungan dengan WiFi. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih tambahkan jaringan baru. Selanjutnya di sini kita ketikkan apa saja ya teman-teman ya di tampilan ini ya. Oke, kita masukkan apa saja ya, kita ketikkan apa saja seperti ini. Selanjutnya kita ketuk ya di sampingnya teman-teman ya. Oke, kita ketuk di samping yang kita ketikkan ya. Lalu kita pilih metode masukan. Selanjutnya di sini kita membutuhkan tampilan keyboard braille tollback ya. Karena di sini tidak tampil untuk keyboard braille tollback, jadi kita harus mengaktifkan dulu tollbacknya ya. Caranya kita tekan dan tahan secara bersamaan volume atas dan bawah, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di tampilan pop-up ini kita pilih saja aktifkan ya. Lalu kita tekan lagi untuk mengaktifkan ya. Tadi hanya notifikasi. Oke, maka di sini tollback sudah aktif. Selanjutnya setelah tollback aktif langsung saja kita matikan kembali tollbacknya ya. Caranya sama, kita tekan dan tahan tombol volume atas dan bawah, maka di sini tollback sudah tidak aktif. Selanjutnya kita ulangi lagi ya, kita ketuk di samping yang tulisan ini ya. Selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih metode masukan dan kita pilih keyboard braille tollback ya teman-teman ya. Nah, ini yang paling bawah kita pilih. Selanjutnya di sini kita pilih yang atas, aktifkan di setelan aksibilitas, maka kita akan dibawa ke tampilan aksibilitas seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari menu aksibilitas. Nah, ini ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya kita centang. Nah, ini ya pintasan menu aksibilitas, lalu kita izinkan, maka di sini akan aktif ya untuk pintasan dari menu aksibilitas. Lalu di sini kita pilih oke ya. Langsung saja di sini kita gunakan pintasan dari menu aksibilitas ya teman-teman ya. Nah, ini kita gunakan langsung. Lalu kita pilih asisten dan langsung kita ucapkan buka Google ya teman-teman ya. Oke, kita ucapkan buka Google, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di tampilan Google ini kita pilih ikon kamera ini ya teman-teman ya. Nah, ini oke, selanjutnya kita tunggu, kita pilih ikon kamera, kita tunggu, lalu kita izinkan. Oke, selanjutnya di sini kita pilih titik 3 di pojok kanan atas. Nah, ini ya, selanjutnya kita pilih persyaratan layanan yang paling bawah, maka kita akan dibawa ke tampilan Chrome seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih gunakan tanpa akun yang bawah ini ya, maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini. Lalu di sini kita pilih yang kotak-kotak kecil ini ya teman-teman ya, di samping login ini. Dan selanjutnya kita pilih telusuri atau icon G ini ya teman-teman ya. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita ketikkan FRP Rooms ya teman-teman ya. FRP Rooms ada S-nya ya. Oke, pokoknya jangan keliru untuk pengetikannya ya. FRP Rooms ada S-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini, lalu langsung saja kita cari dan di sini langsung saja kita klik yang paling atas ya teman-teman ya. Di sini kita membutuhkan kesabaran ya teman-teman ya, karena sering keluar iklan ya. Oke, setelah tampil seperti ini kita pilih yang paling atas ya. Selanjutnya kita tunggu hingga ketemu easy share ya teman-teman ya, setelah tampil ya. Nah, ini ya yang bikin kita pusing seperti ini ya, keluar iklan terus ya. Nah, seperti ini kita pilih saja kembali, kita buka lagi hingga bisa terbuka ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini bisa kita lihat ya, iklannya keluar terus menerus ya teman-teman ya. Harap sabar karena ya namanya senam jari gratisan, kita harus sabar ya. Oke, jika susah kita bisa pilih kembali atau tanda silang di pojok kiri atas ya. Namun nanti harus kita mulai lagi dari persyaratan layanan itu ya teman-teman ya. Oke, ini nggak bisa dipilih tombol kembali, kita pilih tanda silang lalu kita ulangi seperti tadi ya. Kita ulangi seperti tadi lagi. Oke, kita ulangi lagi lalu kita pilih lagi FRP Rooms, kita ulangi kembali dari awal. Oke, pokoknya kalian paham ya, setelah mengalami kegagalan seperti ini kalian bisa pilih tanda silang di pojok kiri atas. Oke, bisa kita lihat ya, langsung saja di sini kita pilih yang langsung berhasil ya teman-teman ya. Karena saya juga membutuhkan sekitar 5-10 menit untuk bisa menemukan easy share ya. Oke, kita percepat saja teman-teman ya, biar tidak kelamaan ya. Kita percepat hingga ke tampilan yang langsung berhasil ya, tanpa keluar iklan ya teman-teman ya. Oke, di sini memang kita membutuhkan kesabaran ya teman-teman ya. Jika gagal kalian bisa ulangi seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kalian pilih tanda silang lalu ulangi lagi seperti tadi. Oke, kita percepat sedikit videonya hingga ke tampilan yang berhasil ya. Oke, setelah kita percepat karena jengkel tadi ya, kita buka lagi seperti tadi, lalu kita scroll ke bawah ya. Setelah terbuka seperti ini, kita pilih easy share, maka kita akan dibawa langsung ke tampilan easy share seperti ini. Selanjutnya kita centang, lalu kita pilih setuju. Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini, lalu kita pilih saja clone perangkat ya. Kita pilih yang bawah. Selanjutnya kita pilih ini adalah perangkat baru. Kita pilih yang bawah lagi. Selanjutnya di sini kita pilih yang atas ya, kita pilih Android, lalu kita pilih mengerti, lalu kita izinkan. Oke, kita izinkan terus, kita izinkan lagi. Oke, selanjutnya kita pilih Android lagi, lalu di sini akan tampil barcode atau kode QR seperti ini. Selanjutnya di sini kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya. Saran saya kalau ada gunakan HP pembantunya HP Vivo ya, kalau nggak ada ya Oppo atau Xiaomi ya teman-teman ya. Oke, kebetulan di sini kita menggunakan HP Poco F1 ya. Oke, selanjutnya di sini di HP pembantu kita downloadkan easy share dan activity launcher ya. Pastikan yang kalian download sama dengan yang saya download ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, kebetulan di sini kita sudah download ya easy share dan activity launcher ya. Nah, ini ya kita sudah download agar tidak terlalu lama ya, kalau nunggu proses download nanti kelamaan ya teman-teman. Oke, kebetulan di sini kita sudah download, langsung saja kita buka easy share-nya ya teman-teman ya. Oke, kita jalankan dulu easy share-nya. Oke, selanjutnya kita centang lalu kita pilih setuju. Oke, kita pilih setuju. Selanjutnya di sini kita pilih clone perangkat. Selanjutnya kita pilih ini adalah perangkat lama. Nah, ini ya kita klik saja. Lalu kita beri otoritas, kita izinkan. Kita izinkan terus ya teman-teman ya. Oke, jika minta izin langsung saja kita izinkan terus. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pokoknya disimak terus ya. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Kita berikan lagi otoritas, kita pilih kembali. Kita beri lagi otoritas ya. Kita centang pada easy share. Nah, seperti ini lalu kita pilih kembali lagi.
kita pilih kembali lagi, kita kasih otoritas lagi ya, kita centang terus, maka akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini. Selanjutnya kita arahkan langsung ke HP Vivo Y19s nya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, di sini ada tampilan seperti ini, kita centang, kita beri izin, lalu kita pilih kembali, lalu kita tunggu hingga keduanya tersambung ya teman-teman ya. Kita tunggu saja sebentar, apakah berhasil untuk saling menyambungkan ya, saling menghubungkan. Kita tunggu sebentar ya, masih proses. Oke, masih proses saling terhubung, apakah bisa terhubung. Kita tunggu saja sebentar. Oke, proses, kita tunggu sebentar ya. Oke, bisa kita lihat ternyata di sini ada notifikasi versi tidak kompatibel ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada notifikasi versi IC share tidak kompatibel, lalu kita pilih saja mengerti. Gak masalah, harap sabar ya. Pokoknya disimak terus ya. Kita cari jalan lain ya. Di sini kita kasih izin ya teman-teman ya. Di tampilan ini kita kasih izin. Oke, kita izinkan dulu. Selanjutnya di sini kita pilih saya ingin mengirim, lalu kita arahkan ke aplikasi ya. Nah, ini kita geser ke aplikasi. Kita kirim activity launcher atau peluncur aktivitas tadi yang kita download ya teman-teman. Nah, ini kita centang, lalu kita kirim ya. Nah, ini kita kirim ya teman-teman ya. Selanjutnya akan ada tampilan barcode seperti ini. Kita pilih Android di HP Vivo Y19s nya. Di sini kita pilih beralih ke tampilan kamera pemindah seperti ini, langsung kita arahkan saja. Kita scankan langsung, namun bisa kita lihat di sini gagal memindai kode QR ya teman-teman ya. Jangan takut atau jangan panik ya. Kita cari jalan lain ya teman-teman ya. Kita pilih kembali dulu ke tampilan sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali lagi. Oke, selanjutnya di tampilan IC share ini kita pilih transfer file, lalu kita pilih terima. Oke, selanjutnya di sini kita pilih kembali juga di HP pembantunya. Oke, kita pilih kembali terus. Selanjutnya di sini kita pilih transfer file, kita pilih saya ingin mengirim, lalu kita pilih aplikasi sama seperti tadi. Kita cari, kita kirim activity launcher yang kita download tadi teman-teman ya. Oke, kita cari dulu. Nah, ini lalu kita kirim. Selanjutnya kita tunggu apakah bisa terkirim ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di HP Vivo-nya kita pilih nama perangkatnya ya. Kebetulan di sini Pocophone, kita klik saja. Selanjutnya kita tunggu, kita kasih izin. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya kita izinkan ya teman-teman ya. Kita izinkan, maka dia langsung proses mengirim. Kita tunggu hingga prosesnya selesai untuk pengirimannya teman-teman ya. Biasanya tidak lama ya, karena ukuran filenya sangat kecil juga ya untuk peluncur aktivitas ini atau activity launcher. Oke, sudah selesai di sini tugas dari HP pembantu. Lalu di sini langsung saja kita singkirkan dulu ya untuk HP pembantunya. Kita fokus pada HP Vivo Y19s nya. Langsung saja kita pasang untuk peluncur aktivitasnya. Oke, lalu kita install. Kita tunggu hingga proses installannya selesai, lalu selanjutnya langsung saja kita buka ya teman-teman ya. Oke, kita buka langsung, maka kita akan berada di tampilan seperti ini. Di tampilan sanggahan kita pilih OK. Selanjutnya kita tunggu sebentar hingga aplikasinya tampil semua ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, masih proses menampilkan aplikasi. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah ya, kita cari sentuhan mudah ya teman-teman ya, huruf S. Kita scroll ke bawah, kita cari awalan huruf S, sentuhan mudah ya, kita cari sentuhan mudah. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih saja sentuhan mudah. Nah ini ya. Lalu kita pilih yang paling atas, floating nih ya, yang paling atas. Lalu kita pilih luncurkan. Selanjutnya di sini kita centang pada sentuhan mudah ya. Selanjutnya kita pilih kustomisasi menu. Lalu kita klik tambahkan ya, tambahkan activity launcher dan YouTube ya teman-teman ya. Kita tunggu. Nah ini kita cari activity launcher, kita centang, atau peluncur aktivitas ya, kita centang. Nah ini ya teman-teman, kita centang, lalu kita scroll ke bawah, kita centang juga pada YouTube, maka kedua aplikasi sudah kita tambahkan ya teman-teman. Oke, setelah kita tambahkan peluncur aktivitas dan YouTube, kita pilih kembali teman-teman ya. Oke, setelah kedua aplikasi ini kita tambahkan, kita pilih kembali terus hingga ketampilan paket terpasang seperti tadi ya teman-teman. Oke, nah ini ya, setelah di tampilan paket terpasang, kita scroll ke atas ya teman-teman ya. Kita cari penyiapan Android. Oke, kita cari penyiapan Android atau Android setup ya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya ya. Kebetulan di sini bahasa Indonesia, jadi kita cari penyiapan Android. Oke, kita cari terus huruf P. Oke, kita cari dulu penyiapan Android ya teman-teman ya. Pokoknya harap sabar, prosesnya sangat panjang ini ya teman-teman ya. Oke, kita cari terus sampai ketemu penyiapan Android. Nah ini ya teman-teman ya, penyiapan Android yang di sampingnya ada angka 124. Kita klik saja langsung. Selanjutnya kita cari atau kita pilih ini ya, yang tidak ada gerigi. Nah ini kita klik saja. Selanjutnya kita pilih luncurkan. Oke, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita geser bolanya teman-teman ya. Nah ini ada ikon bola ini, kita geser.
bola bantunya ini, lalu kita pilih activity launcher atau peluncur aktivitas. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, kita besarkan, lalu kita pilih kembali ya. Setelah kita besarkan seperti ini, kita pilih kembali lagi. Selanjutnya di tampilan aktivitas ini kita scroll ke bawah ya teman-teman ya, kita cari user Google ya teman-teman ya. Cluenya di atasnya ada tunggu sebentar, dan di bawahnya itu ada geser untuk menavigasi ya teman-teman ya. Oke, kita cari tunggu sebentar. Oke, nah ini ya teman-teman ya, kita klik di tengah-tengah ini ya, di antara tunggu sebentar dan geser untuk menavigasi. Kita klik pada user Google wrapper ini ya teman-teman ya, yang tengah ini ya. Oke, langsung saja kita klik. Selanjutnya kita pilih luncurkan. Oke, kita pilih luncurkan. Kita tunggu. Selanjutnya akan ada tampilan layanan Google seperti ini. Selanjutnya di sini HP akan kita restart dulu ya teman-teman ya. Kita restart ulang atau kita matikan ulang. Oke, kita pilih mulai ulang ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini HP akan loading. Untuk loadingnya kita percepat saja teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita percepat akhirnya ada tampilan hello seperti ini. Selanjutnya di tampilan hello ini kita swipe ya dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Oke, kita swipe seperti ini. Selanjutnya kita aktifkan untuk rotasinya ya. Oke, kita terangkan dikit ya. Oke, kita aktifkan rotasinya. Selanjutnya setelah aktif rotasinya, kita geser bolanya ya. Lalu kita geser ke kiri, kita pilih YouTube ya. Oke, kita klik pada YouTube. Selanjutnya di sini HP akan kita miringkan seperti ini. Kita izinkan jika ada notifikasi seperti ini. Oke, setelah posisi miring seperti ini ya teman-teman ya, ini nggak masalah ya walaupun minta update. Kita swipe dari atas ke bawah, lalu kita pilih yang gambar kontak, icon kontak ini yang warna merah ya teman-teman ya. Kita klik. Selanjutnya kita pilih tamu. Oke, kita tunggu. Kita putar lagi nggak apa-apa. Oke, kita tunggu ya. Masih proses. Biasanya di sini juga kadang-kadang agak sedikit berat atau ngeheng ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya. Jangan senang dulu, ini belum berhasil ya teman-teman ya. Masih proses loading ya. Ini prosesnya masih lumayan panjang, jadi harap sabar, disimak terus. Jangan di skip ya, biar tidak gagal paham ya. Bisa kita lihat ya, di sini HP agak sedikit berat. Kita harus sabar ya, kita tunggu sebentar. Setelah terbuka nanti kita buka pengaturan ya teman-teman ya. Oke, kita terangkan sedikit ya, kita swipe sedikit dari atas ke bawah. Ini masih berat HP-nya ya, harap sabar, masih proses. Kita matikan ini ya. Oke, kita cari pengaturan ya. Sambil nunggu HP-nya agak enteng ya, ini masih agak lumayan berat ya. Kita cari pengaturan. Oke, kita cari pengaturan. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah terbuka pengaturan, kita scroll ke bawah ya. Kita cari akun ya teman-teman ya. Kita tunggu ya, masih berat HP-nya teman-teman ya. Oke, setelah terbuka kita scroll ke bawah. Kita cari pengguna dan akun ya teman-teman ya. Nah ini kita klik, kita tunggu sebentar, masih agak berat HP-nya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita pilih yang paling atas ya, beberapa pengguna. Selanjutnya kita pilih keluar dari mode tamu. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, lalu kita pilih keluar. Kita tunggu, masih proses keluar dari mode tamu. Lalu setelah keluar dari mode tamu, maka akan ada tampilan seperti ini, nggak masalah. Kita swipe dari atas ke bawah. Oke, kita matikan wifi dan rotasinya teman-teman ya. Kita tunggu ya, masih agak berat, kita swipe sedikit ya. Nah seperti ini, sama seperti tadi ya, kita matikan rotasi dan wifi nya kita matikan juga ya. Oke, harap sabar, ini masih agak berat HP-nya ya, jadi harus pelan-pelan. Kita matikan rotasi dan wifi nya. Oke, kita matikan rotasinya. Setelah kita matikan keduanya, lalu kita pilih kembali teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan halo lagi seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih saja mulai, seperti awal tadi ya, kita setup saja, kita next saja teman-teman ya. Oke, untuk wifi nya kita pilih siapkan saja offline, lalu kita lewati saja untuk metode buka kunci ya. Yang bisa dilewati kita lewati saja, lalu kita scroll, kita pilih setuju, kita tunggu. Lalu kita tinggal next saja teman-teman ya. Biasanya sekitar 2 kali di tahap seperti ini ya. Oke, jika kembali lagi ya kita ulangi lagi terus ya teman-teman ya. Oke, kita pilih memulai. Masih kembali lagi seperti ini, kita next lagi ya teman-teman ya. Biasanya 2-3 kali kita siapkan offline. Kita pilih lewati, kita lewati lagi. Oke, sama seperti tadi, kita swipe lalu kita pilih setuju. Kita tunggu lagi, kita pilih next. Kita lewati untuk aplikasinya, kita next lagi, kita pilih memulai.
Kita tunggu, bisa kita lihat ya, ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y19s setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Oke, nanti ini akan kita nonaktifkan ya untuk pintasan dari menu aksibilitas. Kita buka pengaturan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cari pintasan dan aksibilitas ya. Oke, kita tunggu. Nah ini ya yang atas, lalu kita cari aksibilitas yang paling bawah. Nah ini, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari menu aksibilitas. Oke, nah ini ya, kita buka menu aksibilitas, kita hilangkan centangnya, maka di sini sudah nonaktif untuk menu pintasan dari aksibilitas. Selanjutnya untuk yang kita download tadi, kita bisa hapus ya untuk activity launchernya teman-teman ya, karena sudah tidak kita gunakan lagi teman-teman. Oke, oh iya teman-teman ya, di sini kita belum ngasih tahu ya, sebenarnya di sini kita masih ada dalam mode tamu ya, jadi kita nggak bisa login ya teman-teman ya. Kita cek ya, kita buka dulu wifi nya, kita sambungkan dulu ke jaringan wifi. Kita nggak bisa login atau masuk dengan akun baru ya teman-teman ya. Kita cek dulu, kita buka Playstore, kita tunggu masih memeriksa info. Kalau kita buka Playstore, tampilannya ya sama seperti awal tadi ya. Di sini perangkat ini telah di reset ya, jadi kita nggak bisa menggunakan akun yang baru ya. Akun lama juga kalau nggak sama dengan yang HP yang lawas ini ya nggak bisa teman-teman ya. Namun jangan berkecil hati, kalian bisa download aplikasi melalui App Store ya teman-teman ya. Misalnya kita bisa download WhatsApp dan lain sebagainya. Daripada kita pusing nggak bisa mainin HP karena terkunci, ya minimal kita bisa memainkannya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman ya caranya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Prosesnya sangat lumayan panjang untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y19s dengan versi Androidnya 15, dan untuk tingkat patch keamanannya bisa kita cek di sini teman-teman ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah ini untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2026 ya. Sejak video ini kita upload, ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Vivo Y19s ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Jadi memang prosesnya sangat lumayan panjang ya. Wah ya, walaupun hanya seperti ini, kalau kalian bawa ke counter ini bisa sampai sekitar 150, bisa lebih ya, walaupun hanya kita di mode tamu seperti ini ya, karena memang sangat susah sekali ya. Dia ini harus by hardware ya teman-teman ya. Jika kalian ingin bertanya seputar HP atau kalian mengalami kegagalan, monggo di follow ya. Untuk akun Facebook kita namanya sama, Seni dan Teknologi. Kalian follow lalu kalian inbox ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.